Oke, thank you Bro Hadik ya, perkenalannya nggak usah terlalu panjang ya kalau Bro Hadik ya, Sobat Kota ada banyak yang kenal. Dan narasumber yang berikutnya juga nggak afdol kalau kita tidak memperkenalkan salah satu narasumber berikutnya lagi. Ini pintu gerbang masuk nih ya untuk menuju Uzbekistan nih. Ada Pak Dadang Sanjaya dari Uzbekistan Airways. Pak Dadang, apa kabar? Silakan boleh sedikit cerita background-nya, Pak. Halo, selamat sore. Saya Dadang Sanjaya. Saat ini saya adalah Business Development Manager dari Uzbekistan Airways Indonesia. Pengalaman saya di Indonesia tentunya ya, saya pernah bekerja di airlines yang cukup populer juga. Saya pernah di Philippine Airlines, di Singapore Airlines, di Kuwait Airways, kemudian di US Airways, British Midland, dan lain-lain. Lumayan cukup banyak. Royal Brunei juga. Jadi saya akan memberikan highlight mengenai Uzbekistan Airways yang saat ini adalah the only carrier yang fly direct from Jakarta to Tashkent and beyond. Jadi silakan dinikmati talk show-nya, mudah-mudahan dapat banyak pengetahuan sehingga bisa menarik minat yang besar untuk ke Uzbekistan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadang, dan itulah Sobat Kota 3 narasumber kita untuk hari ini. Dan sekarang kita akan review dulu secara garis besar dari Uzbekistan sendiri dan diawali dengan geografi dari Uzbekistan. Silakan para narasumber boleh bantu saya untuk menjelaskan sedikit ya. Saya mulai ya. Oke. Tentang Uzbekistan sekilasnya. Uzbekistan itu di mana? Banyak orang pikir misalnya kalau pertama saya terbang ke Malaysia atau ke Southeast ya, ke Indonesia juga. Banyak orang pikir Uzbekistan itu masih di Rusia atau masih di Eropa itu. Mereka tidak, banyak orang ya belum tahu bahwa Uzbekistan itu sudah negara sendiri dan merdeka dari Rusia dan di Asia, masih di Asia. Jadi Uzbekistan itu masih di Asia dan di Central Asia, Asia Tengah. Geografinya memang dekat ke Rusia dan budaya-budayanya memang agak mirip dengan Rusia dan Eropa. Kenapa? Karena pernah dijajah sama Rusia sekitar 100 tahunan ya. Oke. Dan Uzbekistan ada border dengan 5 negara tan juga, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, dan Tajikistan. 5 negara tan ya semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang 2 kota ini. Kita akan berbicara tentang kota Tashkent, ibu kota negara Uzbekistan, dan kota Tashkent sendiri juga salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau kota Samarkand sendiri, kota Samarkand salah satu kota tertua di dunia. Hari ini kita akan kasih beberapa informasi tentang monumen-monumen atau tempat wisata yang ada di 2 kota ini. Oke. Nah ini secara Adi detail mungkin juga, mau ya. menambahkan? Ya, jadi seperti yang tadi Bro Salim bicarakan bahwa Samarkand itu adalah salah satu kota yang tertua di dunia ya, yaitu ada benarnya juga karena memang Uzbekistan ini yang letaknya di Asia Tengah ini itu merupakan bukan Uzbekistan ya dulu sih, itu namanya kota Tashkent dan Samarkand ini 2 kota yang dilalui oleh jalur sutra. Ya, jadi jalur perdagangan dari Asia ke Eropa, dari China menuju ke daratan Eropa, itu mereka melewati negara-negara kecil ini atau dulu disebutnya negara ya, kota-kota yang sekarang ini ada di Uzbekistan, dulunya itu ada negara sendiri, mereka dikenal dengan nama Khanat, itu sebutan untuk negara-negara di sana zaman dulu. Nah, itu beberapa kota yang sekarang ada di Uzbekistan itu dulunya tempat persinggahan para pedagang
di jalur sutra atau Silk Road ini ya. Jadi dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan 200 tahun sesudah Masehi, jadi sekitar 400-an tahun, sehingga itu yang menyebabkan kebudayaan pencampuran antara Eropa dengan Asia itu ada di wilayah sini, ada di wilayah Asia Tengah ya. Jadi posisinya ini negara-negara Asia Tengah ini ada di sebelah paling timur dari benua Eropa dan paling barat dari benua Asia. Ya, jadi karena pertemuan kebudayaannya nanti kita akan lihat ya, Sobat Kota akan lihat bagaimana dari makanan, pakaian, apa segala macam itu ada kemiripannya ya. Dan ya nanti kita lihat, Sobat Kota akan lihat dari gambar-gambarnya ya. Bro Edmond, Pak Mas Dadang mau cerita dikit mengenai Wali Songo nih, kayaknya ada kaitan. Silakan Mas Dadang. Boleh, boleh. Ya. Oke, terima kasih. Ini menurut sejarah yang saya baca dan juga di-approve oleh pihak Uzbekistan sendiri, sebenarnya pengaruh Uzbekistan di Indonesia itu sudah terjadi dimulai saat kerajaan Majapahit. Lama sekali ya. Yes. Jadi saat itu ada satu orang ulama dari Uzbekistan yang datang ke Majapahit di masanya Gajah Mada. Jadi saat itu memang mulai namanya Syekh Jamil Kubro kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh memang sudah mulai mengajarkan Islam dan konon katanya Majapahit pecah karena ada sebagian dari kalangan istana yang mau menganut agama Islam dan ada juga yang tidak. Ya wallahu alam itu ya. Tapi yang jelas si Syekh Jamil Kubro ini dia datang membawa anaknya Malik Ibrahim dan ada satu lagi ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini kemudian pergi ke Champa. Di sana dia menikah dengan orang sana dan juga akhirnya bisa mengislamkan sana. Sedangkan adiknya pergi ke Samudra Pasai di Aceh untuk membuat kerajaan Islam. Di sana juga berhasil. Nah, di Indonesia sendiri, di Majapahit sendiri, akhirnya setelah kembali Malik Ibrahim ini mulai giat menyebarkan agama Islam di Nusantara dan menjadi Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Dengan sebenarnya ada yang menandakan bahwa ia dari Uzbekistan adalah kata-kata di belakangnya adalah As-Samarkandi, artinya Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Samarkand. Ya, dan ternyata juga Wali Songo ini adalah semuanya keturunan dari Jamil Kubro ini, Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya, ada Sunan Giri, Sunan Ampel dan lain-lainnya. Jadi hubungan kita dengan Uzbekistan memang sudah dari dulu ada dan sangat erat. Itu yang bisa saya highlight. Mantap, mantap. Oke, menarik sekali ya. Ini tentang Wali Songo dan juga Uzbekistan ini kental sekali sejarahnya, luar biasa. Dan buat Sobat Kota, itu tadilah review dari negara Uzbekistan sendiri dan kita langsung mulai aja akan masuk lebih dalam. Itulah video profil dari Uzbekistan. Begitu, dan ini kita langsung masuk ke pintu gerbang dari Uzbekistan, ialah bandar udara dari Uzbekistan. Silakan narasumber boleh bantu saya untuk sedikit menjelaskan tentang pintu gerbang utama dari Uzbekistan. Ini adalah bandar udaranya sendiri. Silakan. Saya bantu untuk masuk ke Uzbekistan dari Indonesia. Ada Uzbekistan Airways yang pada awalnya mulai Oktober 2019 kita sudah mulai masuk dari Tashkent ke Jakarta, Jakarta-Tashkent langsung. Yang sebelumnya ada juga flight melalui Kuala Lumpur, jadi Kuala Lumpur-Tashkent, Tashkent-Kuala Lumpur. Semenjak 2019 sudah ada penerbangan ke sana 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Senin. Ya, tapi saat pandemi, kita mulai offline, ya. Dan sedikit mengenai Uzbekistan Airways, ini adalah maskapai penerbangan nasional, flag carrier-nya Uzbekistan Airways, ya.
didirikan tahun 92 dan saat ini mempunyai armada lebih dari 30 pesawat, termasuk 13 Boeing 757, 767, dan 787, kemudian Airbus, Aeroaja, dan beberapa Ilyushin. Ya, tahun 2016 yang lalu, Uzbekistan Airways terpilih oleh Skytrax sebagai salah satu airlines terbaik di Asia Tengah dan India. Oke, untuk airportnya sendiri, airport Uzbekistan Airways memang tidak secanggih airport-airport di negara Asia atau Asia Tenggara lainnya, ya, tapi termasuk yang mungkin paling bagus di Asia Tengah. Ya, jadi untuk mengcover lonjakan penumpang dari luar semenjak dibukanya Uzbekistan untuk pariwisata dan perdagangan, mereka juga sudah membuka airport baru ya untuk menghadapi ini dengan sistem yang lebih baik lagi, sehingga tidak akan ada banyak terlalu lama antrian, terutama kan kalau untuk negara-negara seperti ini antrian untuk masuk imigrasi itu lama sekali. Nah, sekarang ini sudah diperbaiki sistemnya di airport baru dan sudah sangat baik sekali. Kita sendiri terbang nggak hanya ke Tashkent, kita terbang ke seluruh CIS dan Rusia, serta negara Eropa dan Timur Tengah. Yang populer pastinya adalah Rusia, karena hubungan historik yang sangat erat dengan Rusia. Jadi dari Tashkent sendiri ada 21 flight dalam 1 minggu, dari seluruh Uzbekistan ada 49 flight dalam 1 minggunya. Dan kemudahannya adalah bahwa kalau kita ke Rusia, mau kembali ke Tashkent atau mau ke Samarkand atau Bukhara, tidak perlu kembali ke Tashkent dulu, tapi ada direct flight juga dari Rusia ke Bukhara dan Samarkand. Itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang akan ditanyakan, silakan. Oke, baik Pak Dadang. Tapi untuk sekarang ini, keadaan sekarang border untuk orang Indonesia ini belum dibuka nih kayaknya Pak ya? Udah. Untuk orang Indonesia udah bisa ya ke sana ya? Udah bisa. Orang Indonesia sudah bisa ke sana, sudah bisa. Cuma kan yang jadi masalahnya adalah apakah orang Indonesianya itu mau melewati periksa PCR ya, terus quarantine. Jadi untuk sementara ini memang bukan satu tujuan yang ekonomis ya, karena ada biaya-biaya tambahan yang lainnya. Oke, baik. Makasih Pak Dadang. Ya, dan selanjutnya ini juga melalui transportasi darat yang ada ya di Uzbekistan untuk jalur keretanya. Silakan ini. Bro Salim. Oke. Di Uzbekistan tadi Pak Dadang terima kasih sudah jelaskan transportasi udaranya ya. Transportasi udara jadi hampir semua provinsi di Uzbek ada 14 provinsi ya, 12 wilayah, 1 ibu kota, terus 1 Autonomik Republik Karagal Pakistan. Hampir semuanya punya airport sendiri. Jadi ada domestic airline ke semua kota-kota yang di Uzbekistan. Selain transportasi udara, ada juga transportasi jalur darat ya, jalur kereta. Jadi seluruh Uzbekistan dikawal dengan kereta atas tanah, dengan kereta. Dan sekarang ini kita sudah punya di Uzbek ada kereta cepat. Baru saja ini mengcover 3 kota, Tashkent, Samarkand, dan Bukhara untuk sementara ini. Tapi lagi dibangun juga sampai ke kota Khiva, paling ujung Uzbekistan. Jadi ini transportasi untuk antara kota ya. Selain kereta ada juga bis yang bisa ke kota-kota lain, dari Tashkent ke Samarkand atau Bukhara ke kota-kota lain. Terus ada juga taksi ke semua kota. Sampai sekarang paling aman itu pasti kereta yang digunakan untuk pergi antara kota. Untuk turis juga paling aman dan paling cepat adalah kereta cepat. Selain itu pasti orang-orang sini akan menggunakan taksi dan bis. Oke. Dan transportasi umum ya, public transport di Tashkent, kita bicara transportasi umum di Tashkent,
ibu kota negara Uzbekistan adalah Tashkent, dan di Tashkent tentu saja perlu transportasi yang cukup bagus ya, karena populasinya juga cukup banyak di Tashkent. Ada sekitar 4 juta orang ya, tinggal di sini. Seluruh Uzbekistan 35 juta, jadi dan paling banyak ininya populasinya di Tashkent, di ibu kota negara Uzbekistan. Dan di sini ada beberapa jenis transportasi umum, misalnya metro ya, metro kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah ini di Tashkent adalah salah satu transportasi umum yang terbaik dan teraman ya, dan tercepat, sangat cepat. Dan sangat kuno juga, kita bilangnya, dan ini di bawah tanah ya, bukan di atas tanah ya, kayak di Malaysia atau di Indonesia kan di atas tanah, LRT atau MRT. Tapi kalau di sini, di Tashkent, kereta ini di bawah tanah. Dan dibangun itu sudah 40 tahun yang lalu ya, 1977 dibangun, sudah 40 tahun dan lebih. Dan punya 31 stasiun di bawah tanah, ke dalam ya, di bawah tanah 31 stasiun, dan sekitar 12 stasiun di atas tanah. Jadi total 43 stasiun untuk sekarang, tapi lagi dibangun juga banyak stasiun di atas tanah, nanti seluruh kota akan mengcover dengan... Oke, jadi seperti kita lihat atau kita dengar tadi informasi yang diberikan oleh Bro Salim, bahwa hampir 100 tahun Uzbekistan itu ada di bawah, dalam tanda kutip itu kekuasaannya Uni Soviet. Jadi memang kalau kita ke Uzbekistan, yang pernah ke Uni Soviet itu pasti merasakan seperti kita ada di kota Moskow kecil gitu ya. Kalau kita masuk ke Tashkent, itu kita feel-nya itu mirip-mirip dengan Moskow atau dengan Rusia. Begitu juga dengan kereta bawah tanahnya, metro Tashkent ini, karena memang dibangun pada saat zamannya mereka, itu mungkin yang pernah ke Moskow tahu kalau stasiun bawah tanahnya itu mereka bagus-bagus banget. Mungkin Sobat Kota bisa lihat gambar atau foto yang ada di sebelah kanan atas dan sebelah kanan bawahnya, itu adalah foto dari stasiun bawah tanah di kota Tashkent ya, terutama yang stasiun tuanya itu bagus sekali interior di dalamnya, dan itu instagramable banget ya. Oke. Mungkin Bro Salim udah suaranya keluar lagi, silakan. Iya, halo. Oke. Ya, jadi nanti teman-teman yang ke Uzbekistan bisa selfie di bawah tanah, itu seperti istana ya, istana di bawah tanah. Oke. Nah, sekarang hotel di Uzbekistan sangat bagus secara umum. Kalau kita bicara tentang hotel-hotel di Uzbekistan itu sangat unik ya. Walaupun di Uzbek tidak ada banyak international chain hotel, tapi di sini ada banyak hotel yang private hotel, dan di dalam hotel-hotel itu sangat unik ya. Setiap hotel dia interiornya mereka desain dari interiornya itu mereka ciri khas mereka sendiri, nggak punya di. Ya, misalnya di gambar ini kita bisa lihat ya, ada hotel seperti madrasah ya, tapi dalamnya hotel, benar-benar dalamnya dan antik ininya. Ya, butik hotel ya, banyak hotel di sini butik. Dan harga-harga hotel juga berbanding dengan negara-negara lain memang agak tinggi, karena mungkin belum ada banyak kompetitornya, tapi akhir tahun ini sudah mulai turun harganya, karena banyak sekali hotel sudah dibangun di Uzbek. Apalagi dari Indonesia, Grand Shahid Hotel chain juga sudah masuk ke Uzbek. Di Bukhara dan Samarkand ada hotelnya. Jadi nanti orang Indonesia ke sini bisa langsung merasakan suasana Indonesia di sini. Ya, jadi kalau untuk di kota besar biasanya international chain sudah ada, cuma kalau di kota kayak Bukhara atau Samarkand itu masih kebanyakan local chain. Ya. Mengenai nightlife juga ya di Uzbekistan, terutama di Tashkent sebagai ibu kotanya, itu walaupun mereka mayoritas beragama Islam, cuma untuk nightlife atau mungkin sobat kota yang
yang mau mencari alcoholic beverages, di sana mereka itu provide ya, jadi bukan jadi beda lah, nggak terlalu ketat seperti mungkin kayak di Malaysia, mungkin malah lebih susah ya, atau beberapa negara lainnya ya. Di sini mirip-mirip dengan Turki ya, jadi nightlife ada, alkohol pun ada gitu ya, jadi nggak se-strict yang dibayangkan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, untuk iya. Uzbekistan sangat terkenal ya, teman-teman, sangat terkenal dengan gadis-gadis cantik. Jadi kenapa bisa begitu banyak? Karena mungkin banyak campuran darah ya. Karena di Uzbek pernah tinggal banyak orang ya, misalnya dari Arab, dari waktu jalur sutra juga yang melewati kota-kota Samarkand dan Bukhara atau Khiva, mereka berhenti di sini. Misalnya dari Cina mereka berhenti dagang, terus ada yang lanjut jalan, ada yang nggak lanjut, ada yang tinggal di Uzbek. Jadi ada banyak campuran darah maksud saya. Jadi karena itu mungkin orang-orang Uzbek berbeda-beda ya. Ada yang mirip sekali dengan orang Eropa, ada yang sangat mirip dengan. Ya. Jadi saya Asia ya, Asia boleh. Ya, jadi pada saat jalur sutra atau pada saat eranya jalur sutra itu kan pertukaran itu bahkan bukan dengan pertukaran barang dagangan, tapi ya pertukaran kebudayaan dan pertukaran darah, karena mungkin ada pedagang yang ngerasa cocok berapa kali ketemu dengan orang-orang lokal itu, dan mungkin untuk membangun bisnisnya mereka akhirnya menikah dengan orang lokal gitu kan, tujuannya sebetulnya untuk bisnis atau untuk dagang. Karena itu pun terjadi di Indonesia sini, jadi banyak penduduk atau pendatang itu yang menikah dengan penduduk lokal supaya melancarkan urusan bisnisnya. Jadi ya pencampurannya tapi bagus ya. Iya Bro Hadi ya. Oke, itu sedikit video Tashkent. Sekarang kita akan explore satu kota, yaitu Tashkent ya. Silakan. Ya, di depan kita ada gambar dari Imam Square yang ada di Tashkent, dan Tashkent seperti tadi kita udah dengar adalah ibu kota dari negara Uzbekistan. Dan ibu kota ini masih ada bagian dari kota tua atau Old Town dan daerah modern. Nah, khas Imam Square ini ada di bagian Old Town. Jadi daerah ini merupakan satu area wajib kalau sobat kota pergi ke sana ya, karena di sini itu ada banyak sekali menyimpan berbagai macam sejarah, termasuk menurut catatan itu Al-Quran tertua di dunia itu ada disimpan di perpustakaan di sini ya, betul ya, Bro Salim? Oke. Jadi di Tashkent, ibu kota negara Uzbekistan yang sekarang ya. Tapi kalau dulu ibu kota negara, nama Uzbekistan, ya saya mulai dari pertama ya. Nama Uzbekistan itu pertama kali muncul itu waktu Uni Soviet. Sebelumnya tidak ada nama Uzbekistan, adanya orang-orang Uzbekistan, dan ada kerajaan-kerajaan di sini. Ada kerajaan Bukhara, kerajaan Khiva, dan kerajaan Kukan. Dan Tashkent sebelumnya tidak pernah menjadi ibu kota negara atau ibu kota kerajaan-kerajaan. Hanya menjadi ibu kota waktu kemerdekaan ya, yang baru-baru ini, baru 1 tahun ini. Dan dari dulu waktu kerajaan Kukan, Tashkent adalah salah satu kota besar juga, dan ada banyak madrasah-madrasah ya, madrasah kuno di sini. Dari abad 16 atau abad 17 ada beberapa madrasah. Dan sekarang kota Tashkent dibagikan ke two part ya, ada 2 bagian. Di kota tua sama kota baru. Yang khas Imam kompleks ini adalah di kota tua. Di kompleks ini memang sangat instagramable ya, untuk foto-foto di situ sangat bagus, karena teman-teman bisa melihat
madrasah kuno di situ dari abad 16 sampai sekarang masih tersimpan, nggak ada yang merubah-rubahnya, masih asli dari abad 16. Di situ ada dua madrasah yang kuno ya, ada madrasah Barakan sama ada madrasah Muyi Mubarak. Terus ada masjid, ada dua masjid ya, satu masjid Syekh dari abad 18, terus yang di depan yang ada. Nah, berikut ini adalah juga madrasah yang tidak jauh dari Khas Imam Kompleks tadi. Nah, ini letaknya ada di seberangnya Central Station Tashkent ya, dan tidak jauh juga dari masih di dalam lingkup kota tua. Nah, madrasah ini juga masih digunakan sampai sekarang ya, dan ini juga termasuk madrasah yang sudah ada dari zaman-zaman dulu. Yep. Oke. Yes. Halo. Ya, silakan, Bro Salim, sudah terdengar suaranya? Kedengaran suara saya? Sudah. Kedengaran. Oke. Madrasah Kukaldash ini juga salah satu madrasah kuno di Tashkent, dari abad 16 ya, dibangun di tahun 1575 dan sampai sekitar 200 tahun dia menjadi madrasah, sebagai madrasah. Tapi setelah itu digunakan untuk hotel. Jadi orang-orang melewati dari jalur sutra di sini di kota Tashkent, mereka bisa berhenti dan menginap di hotel ini, madrasah ini. Kalau dulu nama hotel kan namanya Caravanserai, jadi mereka dengan onta-onta atau kuda-kuda datang ke sini dan menginap di madrasah ini. Tapi baru-baru awal kemerdekaan ini, tempat ini menjadi madrasah lagi. Sekarang sekolah umum ya, jadi bukan sekolah umum, sekolah agama. Jadi setelah selesai sekolah, orang-orang bisa masuk ke situ dan belajar agama. Kalau sekarang. Tapi kalau dulu madrasah umumnya itu sekolah umum, jadi di situ mereka belajar agama dan semua ilmu pengetahuan yang lain. Yes. Oke. Okay. Minor Mosque. Masjid Minor ini masjid baru, salah satu masjid terbesar di Tashkent. Pernah mengakomodasi ya, pernah kalau waktu Idul Fitri paling banyak 24.000 orang sholat di situ. Itu hanya bukan di dalam saja, kalau dalam sekitar 4.000 sampai 5.000 orang muat ke masjid ini. Ada dua lantai satu dan ada ke bawah juga, lantai bawah juga. Terus masjid ini sangat instagramable ya, bagus sekali untuk foto-foto, dan karena putih sekali, dalam masjid juga hiasan-hiasannya sangat bagus, domnya dan besar ya. Terus ini agak mirip dengan Taj Mahal ya, Taj Mahal di India. Jadi untuk foto-foto sangat bagus. Dan ini bukan hanya orang Muslim, jadi non-Muslim juga bisa masuk dan keliling di madrasah ini. Ya, masjid ini maksudnya. Ya, selanjutnya foto berikutnya, Sobat Kota bisa lihat bahwa di Uzbekistan pun itu ada gereja ya. Jadi bukan cuma semuanya masjid, dan ini termasuk salah satu gereja yang sudah cukup tua. Ya, dan ini adalah gereja untuk Kristen Ortodoks, karena memang pengaruh dari Uni Soviet pada saat itu, jadi memang agama Ortodoks Rusia itu lebih berkembang di sini. Nah, ini sampai sekarang masih tetap dipakai atau dipergunakan sebagai gereja ya. Nah, selanjutnya itu adalah Chorsu Bazar. Nah, Chorsu Bazar ini juga ada di daerah Kota Tua dan letaknya nggak terlalu jauh dari Madrasah Kulkodash tadi. Jadi ini adalah pasar yang setiap hari orang lokal pun pergi ke sini, karena selain jual bahan makanan untuk makanan sehari-hari, jual pakaian, jual sayur mayur apa segala macam,
turis pun bisa datang ke sini untuk membeli kayak manisan atau makanan kering, buah kering itu banyak sekali, ngetop sekali di Uzbekistan ini yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh. Nah, uniknya dari pasar ini atau Chorsu Bazar ini bahwa di lokasi ini yang sekarang jadi pasar Chorsu ini atau Chorsu Bazar, dulu pada saat zaman Silk Road atau jalur sutra, di tempat ini pun sudah dipergunakan atau dipakai sebagai tempat jual beli. Jadi sudah berabad-abad usianya pasar ini. Cuma mungkin dulu bentuknya belum seperti ini. Jadi tapi tempatnya yang dipergunakan itu tempatnya, situsnya itu memang sudah jadi pasar dari zamannya Silk Road atau jalur sutra, perdagangan jalur sutra. Ya. Oke, saya mau tambahin untuk pasar ini. Chorsu Bazar ini memang sangat unik ya. Dan di pasar ini sudah keep semua elemen-elemen pasar yang ada waktu zaman abad 10. Jadi semua elemen-elemennya masih ada. Jadi jual beli semuanya itu ada. Dan pasar ini di Tashkent dianggap salah satu pasar terbesar dan pasar termurah. Jadi semua pergi ke sana untuk jual beli. Setiap hari buka ya, pasar ini setiap hari buka tanpa berhenti. Mulai jam 8 pagi sampai jam 6 malam, setiap hari buka. Hanya tutup 3 hari waktu tahun baru. Tanggal 1, 2, 3 tutup. Seluruh sepanjang tahun itu hanya 3 hari. 1, 2, 3 Januari tutup. Kosong ini. Ya, jadi pasar ini 2 lantai ya Sobat Kota. Mungkin foto yang di sebelah kanan atas, Sobat Kota tadi bisa lihat bahwa itu ada posisinya ada di lantai 2 ya. Jadi ini juga salah satu objek yang untuk wajib kunjung kalau Sobat Kota ke kota Tashkent, ke Uzbekistan. Silakan lanjut. Oke, kita pindah ke kota baru ya. Jadi di hampir setiap negara atau setiap kota-kota besar itu punya alun-alun sendiri ya. Kalau alun-alun di Jakarta kan ada Monas atau ada beberapa monumen-monumen di tengah kota itu. Nah, tapi kalau di Tashkent, alun-alunnya atau center of the city adalah Broadway Street atau Amir Timur Square atau Independence Square. Itu semuanya satu tempat dan untuk ini ya istirahat ya setelah kerja mereka bisa berjalan kaki di sini, terus kanan kiri ada jualan-jualan dan mereka bisa melihat ada art gallery di tengah-tengah Broadway Street, ada art gallery dan biasanya waktu musim semi dan musim panas itu sangat ramai di sini. Jadi banyak orang keliling-keliling di sini. Karena waktu musim semi dan musim panas itu hari itu lebih panjang daripada waktu musim dingin. Ya, jadi tempatnya memang berdekatan itu antara Broadway Street, kemudian Amir Timur Square dan Independence Square itu berdekatan ya. Jadi memang jalan kaki itu dekat sekali. Berikutnya ini adalah Alisher Navoy Opera. Ya, mungkin beberapa sobat kota yang tahu kebudayaan dan apa yang disuka sama orang-orang Rusia itu memang kebanyakan kan mereka suka untuk balet, nonton konser, opera. Jadi kebanyakan dari negara-negara Asia Tengah itu memang masih memiliki sisa-sisa dari kejayaannya Uni Soviet. Itu salah satunya adalah gedung-gedung opera ini ya. Ini salah satu gedung opera yang bagus banget, luar dan dalamnya itu bagus. Jadi tempat foto lah. Wah, wajib kunjung untuk foto ya di sini. Dan update terakhir di depannya opera itu sekarang ada yang dibuat untuk skiing. Bisa ice skating ring. Iya, skating area. Skating area. Seperti itu. Oke, lanjut aja.
Tashkent TV Tower ini salah satu bangunan di daerah baru kota Tashkent atau di daerah modern kota Tashkent yang cukup menjulang tinggi, jadi kelihatan sekali ya. Ya ini nggak jauh kalau sobat kota lihat gambarnya, nah itu sekelilingnya nggak ada yang tinggi, bangunan dia menjulang sendiri. Ya, jadi memang ini adalah menara untuk broadcasting dan ada restorannya ya, Bro Salim ya, di atas ini ada restorannya. Iya, betul. Teman-teman di lantai itu, lantai 4-nya ini ya, di sini ya ada restorannya. Jadi dari restoran itu kita bisa melihat seluruh kotanya. Terus di Tashkent benar tidak ada banyak gedung-gedung tinggi. Kenapa? Kenapa tidak ada gedung tinggi? Karena Tashkent adalah kota yang rawan gempa. Sering gempa di Tashkent, jadi dari dulu tidak. Iya. Jadi semua gedung itu paling besar, paling tinggi itu sekitar 9 lantai atau 10 lantai. Terus ya tahun 1966 di Tashkent ini terjadi gempa terdahsyat ya, hampir seluruh bangunan-bangunan itu hancur. Kecuali yang madrasah-madrasah yang tadi kita lihat itu di Hastimam Kompleks, ada 3 madrasah yang dari abad 17, mereka nggak hancur. Sampai sekarang masih mereka bagus kondisinya. Dan minara ini adalah di titik tertinggi di Tashkent. Jadi dari seluruh kota kita bisa melihat minara ini. Ya, ini foto yang sekarang di depan kita, Independence Square ya. Silakan, Bro Edmond masih mute mic-nya. Iya. Silakan dilanjutkan. Independence Square ini nggak jauh tempatnya dari Broadway Street tadi ya. Jadi ini juga salah satu tempat wajib foto kalau sobat kota datang ke kota Tashkent ya, karena ini sekarang presiden yang sekarang kalau nggak salah tinggalnya juga dekat-dekat sini ya, Bro Salim ya. Iya betul, presiden sekarang dekat kantornya di belakangnya Independence Square. Dan untuk sekarang hanya kita boleh foto-foto di depan Independence Square saja, ke dalam kita nggak boleh masuk. Betul. Karena itu udah daerah restriction area area karena tempat tinggal presiden ya. Ya betul, karena ada kantor presiden di situ. Mungkin nanti kalau kantor presidennya dipindah ke tempat lain, kita boleh explore lebih ke dalam gitu. Amir Timur Square, saya mau sampaikan. Jadi Amir Timur adalah pahlawan yang sangat terkenal di Uzbekistan dan Eropa. Kalau di Eropa bilangnya Timur Leng ya, Timur Leng. Kalau di Tashkent atau di Uzbekistan, Amir Timur. Amir Timur bisa bilang beliau adalah pendiri kebangsaan Uzbekistan. Jadi untuk ini di Tashkent, di Samarkand dan di kota Shahrisabz ada patungnya. Jadi di tengah-tengah Uzbek atau di tengah-tengah Tashkent juga ada patungnya. Itu di Amir Timur Square, dekat dengan Broadway Street dan Independence Square. Jadi untuk keliling, ini taman ini sangat bagus ya. Taman ini taman baru, jadi untuk keliling, untuk foto-foto sangat bagus. Jadi nanti di situ ada, di belakangnya ada Hotel Uzbekistan, hotel tertua di Uzbek. Jadi kapanpun bisa keliling dan foto-foto di situ, malam atau siang atau pagi, sangat cantik ya. Apalagi musim semi sangat bagus karena ada banyak bunga-bunga berbunga ya. Ya, ini Amir Timur Museum itu letaknya tidak jauh dari Amir Timur Square. Jadi Amir itu sebutan untuk pemimpin ya, pemimpin di sana itu kebanyakan mereka pakai gelar Amir. Ya. Ini ada museumnya, jadi isinya yang menceritakan sejarahnya bagaimana terjadinya negara Uzbekistan. Ya. Jadi dulunya itu bukan negara Uzbekistan, jadi negara-negara kecil-kecil yang disatukan oleh Amir Timur tadi, ya, dan dia bahkan Timur Leng ini menguasai negara-negara lain di luar Uzbekistan itu banyak sekali ya. Mungkin Pak Dadang bisa menambahkan cerita soal ini yang mereka ke selatan. Ya, menurut sejarah ya,
bahwa Uzbekistan ini di bawah Amir Timur itu sampai menguasai India, ya bahkan Turki juga. Nah, karena dia ini juga menguasai India, jadi baru terbukalah bahwa sebenarnya yang membawa Islam ke Indonesia itu yang disebutkan selama ini adalah pedagang Gujarat ya. Itu ternyata adalah orang Uzbekistan juga yang saat itu memang menguasai India. Jadi salah satu bukti bahwa ada pengaruh Uzbekistan di India adalah bahwa Shah Jahan itu ternyata adalah masih keturunan dari ancestornya adalah dari Uzbek juga. I see. Itu menarik sekali. Tapi ini daerah tadi yang Amir Timur Square sama Amir Timur Museum ini berdekatan kah atau dekat dan itu mereka ada di wilayah modern Tashkent, jadi ada di wilayah baru ya. Jadi sobat kota bisa juga tinggal jalan kaki begitu ya untuk mengunjungi tadi dua tempat itu ya, Amir Timur Square sama Amir Timur Museum itu ya. Oke, selanjutnya ini ada Tashkent City Park. Ya, Tashkent City Park ini salah satu atraksi baru ya di kota Tashkent. Belum lama buka, betul begitu ya, Bro Salim? Iya, ya betul. Itu dibuka itu tahun kemarin, baru saja tahun kemarin 2019 Oktober baru buka. Nah, di daerah Tashkent Park ini ada nanti ya masih dalam reconstruction. Nanti akan ada mall terbesar di Tashkent. Terus ada komplek apartemen, terus ada garden dan ada banyak amusement attraction ya untuk 3D cinema, 7D cinema. Wow. Terus ada beberapa museum yang sangat bagus yang modern ya. Terus ada juga Hilton Hotel 5 star di daerah situ juga. Ya tempatnya memang bagus ya, bukan antik atau bersejarah tapi yang memang modern banget. Ya, modern. Ini untuk anak-anak pemuda itu sangat bagus, pemuda. Dari restoran-restoran terus nanti akan ada night club juga di situ. Nanti restoran-restoran juga sangat bagus di situ. Nanti untuk area sendiri ini dekat tadi yang tower itu ya? Atau di dekat Amir Square? Ini masih lurus lagi. Ini dekat dengan Corso Pasar. Oh, oke. Sekitar 500 meter dengan Corso Pasar dan komplek ini. Ya, selain bangunan-bangunan di Tashkent ada juga, atau di Uzbek ada juga wisata alamnya. Dekat dengan sekitar 100 km dari Tashkent ada pegunungan Chimgan. Di situ ada danau dibuat ada namanya Charwak Lake ya. Jadi danau Charwak ini sangat bagus. Ini kita bilangnya kalau setiap tahun ke danau ini atau ke pegunungan ini setiap tahun dan selama bulan Juni sampai Agustus atau September sekitar 2 juta sampai 4 juta wisata lokal ya, orang-orang lokal akan ke sana, berkunjung ke sana. Karena di Uzbekistan adalah double landlocked country di dunia. Kalau mau ke laut harus melewati 2 negara dulu baru bisa ke laut. Jadi kita tidak punya pantai. Ini pantai kita ya. Nah, jadi banyak orang sangat pengen ke sana untuk menikmati air ya. Ini Chimgan ya, Chimgan Mountain waktu musim semi atau musim panas ataupun musim dingin sangat bagus. Kalau musim dingin penuh dengan salju. Nah, jadi teman-teman bisa kalau mau ski bisa main ski di situ. Ya, jadi Uzbekistan itu punya 4 musim. Negara ini punya 4 musim. Jadi dia ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju ya. Jadi kalau lagi musim salju mungkin buat sobat kota yang memang suka
di ski resort atau main di tempat yang punya salju, mungkin seperti yang kalau di Sobat Kota di sini yang udah biasa suka ini ke Korea ya, kalau ke Korea pada saat musim salju itu biasanya suka ada program untuk main ski. Nah, di sini juga sebetulnya bisa ya, di Uzbekistan tuh bisa. Cuma memang mungkin perlu waktu lebih panjang biasanya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini dia ya, tadi ya. Amirsoy. Ski resort ini ya. Ya, ini ski resort baru tahun kemarin dibangun. Jadi international standar ya. Kalau yang cuman yang tadi itu masih yang lama, tapi kalau yang Amirsoy itu yang terbaru. Jadi di situ ada hotel chalet juga, hotel ya cottage, ada rumah kayu. Jadi nanti teman-teman bisa menginap di tengah-tengah pegunungan itu. Sangat bagus ya cuacanya, suasananya. Itu tadi sedikit video dari satu kota di Uzbekistan, Samarkand. Nah, ini kita udah masuk ke kota lain ya. Tadi Tashkent sudah kita tinggalkan, sekarang kita menuju ke kota Samarkand, ini Registan Square. Ya, Registan Square ya. Ini adalah satu pusat kota yang penting sekali. Seperti gambar yang di belakang saya, ini adalah Registan Square. Dan ada yang bilang pendapat yang ngomong bahwa Registan Square adalah alun-alun terindah di dunia. Ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dadang atau Bro Salim mengenai Registan Square, silakan. Oke. Jadi setiap negara itu ada keunikan sendiri ya. Misalnya kalau kita mau ke France, kita langsung ingatnya tentang Eiffel Tower. Kalau ke London, kita langsung London Bridge. Atau kalau ke Indonesia langsung ingat Bali. Kalau ke Malaysia Twin Tower. Atau kalau Indonesia Borobudur ya. Kalau ke Uzbekistan harusnya must visit place adalah Registan Square. Jadi di mana-mana search aja Uzbekistan langsung muncul Registan Square. Uzbekistan langsung muncul Registan Square karena memang tempatnya sangat bagus dan bersejarah ya. Nanti di sini kita bisa lihat ada tiga madrasah kuno. Jadi dari abad 15 sampai abad 17 dibangun 3 madrasah. Madrasah itu semuanya ya dari zaman Mirza Ulugh ya, dari cucunya Amir Timur yang mulai bangun yang madrasah yang pertama itu di situ. Terus di situ juga ada madrasah Tillakara yang lurus itu, dan di situ ada masjid emas. Jadi ada hiasan masjid itu, dan atasnya itu ada kuning yang ya di sini bisa lihat itu di kuning, dan yang kuning itu semuanya dilapis atau dihias dengan emas. Karena itu madrasah itu namanya Tillakara atau madrasah emas. Dan madrasah Registan Square ini kalau dulu ya waktu masih Jalan Sultan itu pernah pusat perbelanjaan juga. Mereka yang melewati di situ mereka berhenti di sini jual beli di sini. Terus setiap tahun yang sekarang ya setiap 2 tahun sekali ada International Music Festival di Registan Square ini. Hampir seluruh negara-negara Asia ikut, terus sudah mulai ada beberapa negara Eropa dan Brazil juga ikut. Jadi di situ akan ada musik festival ya, Oriental Music Festival, namanya Shark Taronara. Nanti waktu acara itu 3 gedung ini akan menjadi 3 display yang terbesar ya. Nanti akan ada laser show di situ. Nanti tamu-tamu bisa menikmati laser show juga. Dan tempatnya sangat bagus ya untuk foto-foto ya. Kita harus kalau mau foto gedungnya benar tinggi-tinggi ya, sekitar panjangnya sekitar 52 meter, tingginya juga 52 meter. Kayak mereka bikin itu simetris ya. Yep. Nah ininya panjangnya misalnya gedung ini 52 meter panjang. Terus untuk kita kalau kita mau ambil foto, kita harus cari jauh ya. Di situ di Registan Square ada spot khusus untuk foto biar bisa dapat 3 madrasah itu.
kalau kita dekat ke mata saya itu kita nggak mungkin ambil foto atau selfie dengan gampang ya, nggak gampang ya, harus jauh ya. Iya betul. Jadi dari kalau pinggir kita jalan dekat itu hanya tempatnya. cuma satu mata saja ya. 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 Oke. Ada tempat khusus. Ya. Ya, gambar selanjutnya ini adalah foto atau gambar dari Museum Amir Timur atau makamnya dari Amir Timur. Karena ya seperti tadi Bro Salim sudah ngomong bahwa Amir Timur ini adalah dianggap sebagai seorang pahlawan ya, terutama dia yang mempersatukan suku-suku di Uzbekistan itu. Ya, jadi makamnya ada di Samarkand ya, karena memang Samarkand adalah kota yang dari dulu sudah ada, jadi dan dulu udah jadi kota yang cukup kota metropolitan pada zamannya itu Samarkand ya, jadi udah cukup kota yang cukup itu. Jadi Amir Timur sebagai seorang pahlawan dan sebagai seorang pemimpin itu dimakamkan di sini di kota Samarkand ini. Ya. Tapi saya mau nanya nih sama Bro Salim nih, di tempat-tempat seperti ini nih apakah nanti akan ada larangan-larangan untuk kita boleh ngambil foto yang ini atau nggak boleh ngambil foto ini, Bro Salim? Dan tempat-tempat yang off limit atau enggak gitu ya maksudnya? Iya. Apakah ada batasan-batasan? Saya basically sih kalau untuk foto-foto nggak ada larangan ya. Jadi selama arealnya terbuka untuk turis masuk, itu mereka tetap mengizinkan foto. Jadi walaupun bahkan penggunaan flash pun itu mereka tidak so far sih tidak ada larangan untuk menggunakan flash. Yang penting kalau karena beberapa tempat dibilang museum itu tapi bukan benar-benar makamnya. Jadi cuma kayak apa disebutnya tomb ya, atau tempat untuk mengenang, memorial. Jadi bukan benar-benar jasadnya ada di situ tuh, biasanya suka banyak kan enggak. Gitu. Ya. Jadi ya. Bro Salim mau menambahkan, silakan. Ada tempat-tempat yang off limit atau enggak untuk foto? Oke. Untuk yang Gora Amir, ya Gora Amir ini adalah salah satu monumen tertua di Samarkand juga. Abad 14 mulai dibangun, awal abad 15 sudah selesai. Ini Amir Timur, pahlawan Amir Timur ingin membangun atau menghadiahkan untuk cucunya, karena cucunya meninggal muda di perang dan dia sangat sayang dengan cucunya. Dan ingin bangun makbara atau museum ini ya. Tapi ketika dia meninggal dunia, beliau Amir Timur sendiri juga dikuburkan di tempat ini. Jadi di dalam itu ada makam Amir Timur dan anak-anak dan cucu-cucu Amir Timur. Dan memang untuk abad 14 itu, abad 14 ya, 1400-an ya, untuk itu untuk membangun gedung segede ini, secantik ini sangat luar biasa. Dan Amir Timur selalu bilang kalau mau mengambil salah satu negara itu atau kingdom atau kerajaan itu selalu kirim ambassador ya, yang kirim orangnya dari dia, terus bilang kalau mereka selalu ada diplomatic mission dulu, mereka selalu ingin discuss dulu, ayo masuk ke negara saya. Kalau mereka tidak setuju atau tidak mau, mereka bilang kalau kamu tidak setuju ke kekuatan saya, ayo ikut sama saya ke Samarkand dan melihat bangunan-bangunan yang saya sudah bangunkan. Karena bangunan yang segede ini tidak mungkin ya waktu untuk abad 13 atau 14 kan susah. Itu tanda tanda kekuatan negaranya Amir Timur di zaman itu. Tapi sayangnya ya setelah Amir Timur meninggal dunia, negara yang segede sebesar itu semuanya hancur. Bangunannya ya. Ya banyak bangunan hancur ya. Cuman dan Amir Timur, Gora Amir itu juga dulunya itu gede, kanan kirinya ada madrasah, ada yang masjidnya juga, tapi udah hancur.
sekarang tinggal cuman yang di depannya saja, yang Oke. ada domnya yang tinggal. Oke, Syahidinda Oke, Kompleks. Syahidinda Kompleks ini adalah salah satu tempat ziarah, dan untuk foto-foto juga ya sangat bagus karena semua bangunan-bangunan di dalam situ sangat unik. Dan kenapa orang-orang ziarah ke sana? Karena di situ ada makam sahabat Nabi ya. Karena pertama kali ke Uzbekistan untuk menyebar agama Islam itu dikirim dari Arab Saudi itu adalah sahabat Nabi Qusam ibnu Abbas, dikirim ke Samarkand untuk menyebar agama. Waktu itu di perang meninggal dunia di Samarkand dan dikubur di Samarkand juga di tempat Syahidinda ini. Mulai dari abad 12 sampai 20, abad 20 di kompleks ini pernah dibangun sampai sekitar selama 8 abad ya. Jadi ada misalnya satunya dibangun abad 14, satunya di 15, dan beda-beda abad ya. Dan untuk foto sangat bagus dari depan, terus dari paling ujung itu, ini di tempat di atas ya. Kita naik ke atas, naik tangga ke atas sekitar 50 tangga ke atas, dan di situ dengan depan gedung-gedung untuk foto, untuk Instagramable ya, sangat bagus. Yang penting kalau sobat kota pergi ke Uzbekistan itu harus rajin jalan ya, karena banyak sekali tempat-tempatnya itu yang nggak bisa turun dari mobil langsung di depan mata ya. Termasuk kayak ke ini nih Imam Al-Bukhari Kompleks ini penting sekali ya, dan karena ini adalah makam dari Imam besar Al-Bukhari yang menurut penganut agama Islam, Imam Al-Bukhari ini adalah penulis hadits. Dan uniknya dari makam ini dibuka atau ditemukan itu secara tidak langsung itu karena permintaan dari Presiden Soekarno. Jadi ceritanya pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian sebagai negara yang baru itu, Presiden Soekarno pada saat itu, sekitar tahun 56 sampai 59, itu banyak menerima undangan dari negara-negara besar, termasuk dari Amerika dan dari Uni Soviet. Nah, untuk tidak berat sebelah apa segala macam, pada saat diundang sama Uni Soviet, Presiden Soekarno antara mau pergi dan enggak, tapi akhirnya mengajukan syarat, bahwa syaratnya adalah pemerintah Uni Soviet harus menemukan makam dari Imam Al-Bukhari ini. Memang karena menurut catatan Imam Al-Bukhari itu kan memang dilahirkan di daerah Bukhara, saat ini dikenal sebagai Bukhara. Dulunya sih bukan Bukhara namanya ya. Nah, dilahirkan di sana, dan setelah dia keliling sampai ke Madinah dan kemana-mana untuk mencari ilmu mengenai masalah apa itu isi Al-Quran, dia menetap di Samarkand ini, dan akhirnya dia buka sekolah di pinggir kota Samarkand, dan terakhir juga dimakamkan di sini ya, beberapa kilometer dari Samarkand. Ya, mungkin Bro Salim atau Pak Dadang bisa menambahkan informasi saya mengenai Imam Al-Bukhari, silakan. Oke. Imam Al-Bukhari, kalau kita cerita tentang Imam Al-Bukhari sendiri, kita bisa berhari-hari ya, karena jasanya itu agama Islam itu sangat besar ya. Dianggap Amirul Muminin atau raja di bidang hadis. Jadi orangnya sangat hebat jadi untuk semua orang-orang Uzbek atau di seluruh dunia bisa menjadi Imam Al-Bukhari salah satu motivator ya, karena usia 10 aja udah bisa menghafal banyak sekali hadis ya. Selama umurnya Imam Al-Bukhari sudah menghafalkan 600.000 hadis. 600.000 hadis. Jadi dan dia selalu bilang setiap orang ada talannya ya, setiap orang ada talannya. Talannya Imam Al-Bukhari adalah menghafalkan sesuatu yang dia belajar. Dia baca sudah hafal, dia nggak usah baca lagi. Udah dia misalnya dia baca satu buku sudah hafal langsung. Ya, itu mungkin talan yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan talan itu dia menggunakan di jalan atau
untuk mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis, untuk belajar hadis itu mulai di Saudi Arab, tapi dia berkembang dan jaya itu di Bukhara, di Uzbekistan. Imam Al-Bukhari, terus Imam At-Tirmizi itu semuanya dari Uzbekistan. Dan kompleks Imam Al-Bukhari juga sangat instagramable, sangat bagus kompleksnya. Apalagi sekarang lagi direnovasi, nanti akan ada kompleks terbesar ya, sekitar 54 hektar kompleknya, nanti akan warnanya putih ya, putih semua. Dan masjidnya juga nanti akan ada masjid besar, sekitar 5.000 orang bisa muat ke dalam itu. Dan sekitar kompleks itu akan ada sekolah hadis, sudah ada sekarang. Terus museum Imam Al-Bukhari sudah ada. Terus nanti akan ada hotel-hotel ya, hotel-hotel untuk menginap. Termasuk Grand Shahid Hotel juga lagi dibangun hotelnya di sekitar situ. Iya, memang akan dijadikan satu objek wisata area tersendiri begitu ya, Bro Salim ya. Dan bisa keliling ya, keliling semuanya, bisa ke museum, bukan hanya makam saja, tapi masjid, terus madrasah, terus ini ya. Dan rasanya kalau ngomongin tentang Uzbekistan tadi dengan beberapa madrasah dan masjid itu sejarahnya sangat kental sekali ya. Kayaknya kalau 2 jam nih kalau ngomongin sejarah aja kayak nggak cukup nih ya kita nih ya. Iya, mesti 2 hari, Bro. Jadi kita harus lanjut dengan objek-objek wisata lain, mungkin singkat-singkat saja. Supaya Sobat Kota bisa lihat, wah ini tempat mana nih yang bagus buat kita foto nih ya. Agak repot memang. Semuanya bagus semua soalnya, Bro. Semuanya bagus. Di depan kita ini sekarang juga masjid lagi, ada masjid yang disamarkan, ini termasuk masjid yang besar juga. Dan ini adalah masjid dari Bibi Hanum. Ya, Bibi Hanum yang ada di Samarkand. Siapa itu Bibi Hanum? Dia adalah permaisuri atau istri dari Amir Timur. Ya, jadi dia dibangunkan masjid, dan di depan masjidnya itu juga ada makamnya sebagai tanda cintanya ya dari Amir Timur terhadap istrinya ya. Begitu ceritanya. Dan ya ini juga kondisi dari masjidnya, dan di seberangnya itu ada makam Bibi Hanum. Ya, masjid ini tambahin, masjid ini adalah masjid terbesar ya di Asia Tenggah waktu itu, dan sekarang juga mungkin masih terbesar, tapi sekarang tidak digunakan sebagai masjid, cuman untuk tempat wisata saja. Kenapa Amir Timur kasih masjid ini atau menghadiahkan ke istri tercinta Bibi Hanim? Karena Amir Timur sangat sayang dengan Bibi Hanim karena tidak punya anaknya dari Bibi Hanim. Jadi dia menghadiahkan biar dia lebih semangat. Tapi semua anak-anak Amir Timur itu dibesarkan sama istri Amir Timur, Bibi Hanim ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada Siap Bazar. Nah, ini di sampingnya, Masjid Bibi Hanum itu ada bazar juga, ada pasar ya. Dan umumnya dia banyak jual buah-buahan kering ya. Jadi memang terkenal sekali buah-buahan kering dan kacang-kacangan di sana. Dan harganya itu relatif murah sekali itu di sana. Ya. Bisa kalap tuh. Sama yang tadi, yang di Tashkent, lebih kurang sama nggak? Apa yang diperdagangkan tuh? Yang di Chorsu Bazar itu ya? Lebih komplit ya? Usianya mungkin sama, dan dua-duanya adalah pasar tertua di Uzbekistan, Siap dan Chorsu juga. Kalau Siap di Samarkand, Chorsu di Tashkent. Oke, jadi kalau sobat ya, kalau sobat ya. kota gimana? Ya silakan Bro Salim. Oke, jadi di situ bukan hanya pasar buah atau apa ya. Jadi di situ tamu-tamu bisa langsung beli dan berinteraksi dengan orang-orang lokal, dan akan berkunjung toko-toko souvenir juga di situ banyak, dan harganya murah-murah. Oke. Baik, berarti bisa ada 2 pilihan ya. Kalau sobat kota mungkin mau ke Tashkent, itu ada di Chorsu Bazar buat belanja. Kalau mau ke kota yang tadi kita bahas ini, Samarkand juga ada Siap ya, Siap Bazar ya. Oke. Selanjutnya, silakan. Oke, makam Hoja Danyar atau Mausoleum Hoja Danyar.
di Samarkand ada banyak makam atau simbolik makam dari nabi-nabi. Misalnya makam Hoja Daniar, terus ada makam atau simbolik makam dari Nabi Ayub misalnya di Bukhara, terus Nabi Daud di Samarkand di pegunungan, terus Nabi Daniel ini juga. Nabi Daniel ini bisa bilang makam terpanjang ya di dunia ya, makamnya panjangnya itu sekitar 18 meter, tapi di bawahnya itu tidak ada mayatnya ya, tidak ada mayatnya, tidak ada ininya. Ada dua versi, satu versi memang ada mayatnya di bawah, tapi bukan salah satu nabi dikuburkan di bawah situ. Tapi ada juga satu riwayat dari makam Nabi Daniel, Amir Timur, pahlawan Amir Timur membawa tanahnya dari situ, dari tanah Arab ke Samarkand dan bikin makam, simbolik makam untuk menghormati Nabi. Ya. Oke. Daniel bukan jasadnya itu sepanjang itu ya, bukan. Iya, itu bukan. hanya Ya. Penghormatan ya. Iya. Oke, kita boleh lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini adalah observatory ya, atau tempat untuk melihat atau meneliti atau melihat pergeseran bintang dan bulan. Dan ini observatory tertua di dunia ya. Jadi karena memang umat Islam itu harus melihat pergerakan bulan untuk menentukan tanggal kalender untuk awal mulai tanggal 1 Ramadan untuk berpuasa dan sebagainya ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi yang lain. Oke, Ulubek Madras Observatory ini udah yang hancur ya, yang penuhnya nggak ada. Ini cuman one sectionnya saja dari observatory, hanya yang section untuk melihat bintang ya. Nama alat ini adalah sextant ya. Jadi mereka turun ke bawah, terus mereka cara menghitung ini yang saya nggak tahu ya. Mereka turun ke bawah, terus di atas ada ini ya, hole ya, hole. Jadi dari hole itu mereka hitung bintang-bintangnya. Tapi udah agak ini juga rusak juga dari aslinya. Tapi dari ini kita bisa tahu dari buku-buku dari Ulugh-Beg itu sampai sekarang digunakan di Eropa, terus di Indonesia pun digunakan untuk hitung bulan, untuk hitung hari-hari itu masih digunakan buku-bukunya di Indonesia atau di Uzbekistan. Untuk observatorinya sendiri ini sampai sekarang apa hanya sebagai objek wisata aja, apa tetap masih digunakan? Sekarang udah nggak dipakai lagi karena udah rusak istilahnya. Tapi ini rusak, ya? tercatat sebagai observatorium tertua ya yang pernah ada di muka bumi ini. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada Amir Timur Cave. Memang Amir Timur adalah pahlawan atau raja yang pertama kali bikin Secret Service di ininya ya, di tentaranya. Dan beliau bikin terowongan di bawah tanah juga, ada sekitar 100 km ya, dari turun dari Samarkand keluarnya langsung di kota lain. Salah satunya adalah goa ini Amir Timur goa ini. Dan kalau Amir Timur mau perang, mereka biasanya kumpul di goa ini. Goa ini dianggap sebagai istana. Di dalamnya ada kayak istana ya, kayak istana. Dan ini lokasinya di selatannya Uzbekistan. Yang orang-orang yang suka hiking ya, ini perlu banyak kuatannya. Kalau ada yang suka hiking bisa ke sini karena harus jalan kaki ke atas. Tapi lokasinya sangat indah ya. Di situ ada air terjun juga, terus bisa melihat gua yang sangat indah. Ke dalam bisa masuk dan bisa foto-foto. Sangat ke dalam, masuk ke dalam itu yang mungkin nggak bisa. Terus ada satu
goa juga di daerah Jizzakh dari Tashkent. Kita mau ke Samarkand, di daerah Jizzakh ada goa juga dari Amir Timur. Tapi goa itu pintunya udah tutup ya, ada sekitar 20 cm atau 10 cm saja yang buka. Kalau kita akan dengar telinganya ke situ, terdengar suara-suara air, terus suara-suara burung di situ. Padahal di belakang itu adanya gunung terus. Di situ belakangnya ada gunung terus. Tapi ada suara burung sama air. Itu ini juga rahasia yang belum terbuka ya. Mungkin nanti kalau ada yang explorer yang lebih dalam, mungkin bisa masuk dan melihat terowongan-terowongan atau goa-goa Amir Timur.